Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya mau memusatkan atau memfokuskan perhatian pada kata-kata Yesus yang mengundang. Setelah dia mengatakan bahwa dia bersyukur bahwa Bapa memberikan kepada dia karunia yang hanya ditangkap oleh orang yang kecil dan sederhana. Tetapi orang bijak dan orang pandai itu tertutup matanya. Maka Yesus berkata, kamu orang-orang yang sederhana, yang percaya, marilah kepadaku. Kamu yang berbeban berat, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yesus mengungkapkan di sini kerelaan dia untuk menjadi bagian dari problem kita. Dan kalau tema hari ini berbicara tentang menjadi murid sejati, maka apa yang dimiliki oleh sang guru hendaknya juga diteladankan oleh sang murid. Maka kita sebagai murid juga harus belajar untuk memikul beban kita, tapi juga beban orang lain. Di dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan di situ, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya memakai dua ayat ini dari Injil dan dari surat Galatia untuk melengkapi bagaimana sang guru menunjukkan dirinya sebagai seorang yang rela memikul beban orang lain. Dan Paulus mengkonkretkan dengan menegaskan, sebagai murid Kristus, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, sebagai murid-murid Kristus yang berkumpul malam ini, kita bertanya, apa sih yang kita mengerti tentang berbeban berat? Siapa yang merasa hidupnya tidak pernah punya beban di dalam hidup? Ya. Pernah waktu saya reuni teman-teman SMA, mereka lemparkan pertanyaan demikian dan semua menunjuk, Romo katanya yang paling tidak punya beban. Sudah nggak punya mertua, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak repot cari kerja. Bebas katanya. Tapi sebenarnya apa yang disebut beban itu adalah menjadi bagian dari setiap hidup.
Bisa jadi orang tidak semua orang mempunyai kekayaan. Tidak semua orang mencapai sukses, tapi semua orang punya beban. Percaya? Nah, satu beban yaitu satu situasi yang menyusahkan, sehingga terasa menekan dan membebani hidup kita. Ya, tingkatnya tentu beda-beda. Ada beban yang berupa fisik. Beban atau kesusahan hidup berupa fisik. Misalnya apa? Kelemahan tubuh, ya. Cacat tubuh yang mengganggu, baik dari segi estetika maupun dari segi fungsi. Atau satu penyakit kronis. Orang makan enak dia hanya lihat. Hanya lihat. Ya. Orang minum enak dia hanya lihat. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu beban. Mau bepergian aja harus bawa perlengkapan satu koper. Ya. Isinya macam-macam. Tangki oksigen. Ya. Macam-macam ya. Obat dan sebagainya. Atau beban kesusahan berupa kelainan fisik, abnormalitas yang tidak dapat diubah, dan masih banyak lagi. Selain itu ada juga beban kesusahan yang bersifat rohani. Nah, ini lebih serius. Orang yang kelihatan cukup semuanya belum tentu dia itu oke. Ada kesusahan rohani. Kesusahan rohani yaitu misalnya orang jatuh dalam dosa. Siapa yang kebal terhadap dosa di sini? Nggak ada. Ya. Semua jatuh. Dan dosa itu sebenarnya nggak apa-apa. Yang apa-apa itu konsekuensinya. Maka konsekuensi dari dosa yang kita lakukan walaupun sudah 20 tahun yang lalu, itu bisa tetap menjadi beban. Apalagi orang yang terikat di dalam dosa. Orang yang jatuh aja masih memikul konsekuensi itu. Sesudah dosa itu sudah nggak dibuat. Demikian juga dendam yang tersimpan, hati yang pahit, ini menjadi kesusahan dan beban tersendiri. Karena apa? Kebahagiaan yang harus mencapai tingkat 10, dia hanya bisa mencapai tingkat 3. Karena ada beban ini. Selain itu ada juga beban emosional, kesusahan emosional. Misalnya tanggung jawab yang kelewat. Tanggung jawab yang kelewat berat. Ketika kita kuat dan sehat, kita mampu melakukan satu tanggung jawab, tapi ketika kita lemah dan kita mulai tidak sehat, tanggung jawab itu menjadi berat. Dan itu menjadi kesusahan. Orang yang depresi atau kehilangan orang yang dicintai di dalam hidup juga menjadi satu kesusahan tersendiri. Saya malam ini masih ada susah karena khotbah saya belum tersusun untuk besok. Jumlah orang mah kan gampang, jago. Nggak tahu susah saya. Besok tuh khotbah bahasa Inggris. Saya itu stres kalau tidak mempersiapkan khotbah bahasa Inggris dengan baik. Saya stres setengah mati. Tuhan tahu itu. Anda nggak tahu. Kesimpulan, semua orang mempunyai beban dan kesusahan sendiri-sendiri. Ada kisah seorang wanita yang merasa hidupnya paling sial. Beberapa tahun sebelumnya suaminya mati, meninggal. Lalu dia ditinggal dengan seorang anak laki-laki semata wayang. Anak ini juga meninggal. Maka tidak ada orang yang bisa menghibur dia. Dia mengatakan dia orang yang paling susah
Dia coba dihibur oleh tetangga, oleh sanak keluarga, tidak ada yang bisa. Maka dia datang kepada seorang pinter. Orang pinter mengatakan, saya bisa kembalikan anakmu. Saya bisa. Oh iya bisa ya. Tapi kamu pergi ke kampung ini dan kampung sebelah. Coba cari halaman rumah yang ada pohon, mustard. Dilihat, oh banyak sih, dilihat pohon mustard di mana-mana. Dan masuk rumah itu. Dan tanya kepada penghuni rumah itu, apakah mereka punya kesusahan. Kalau mereka mengatakan tidak punya kesusahan, ambillah biji mustard dan bawa pada saya akan kembalikan anakmu. Berminggu-minggu perempuan itu ketok pintu, petik mustard, dia masuk. Setelah ngobrol setengah jam, orang itu punya susah. Dilihat lagi, ini kelihatannya sehat, bagus. Ternyata orang juga punya susah. Setelah seminggu, 2 minggu, akhirnya dia sadar betapa selfishnya aku ini di dalam deritaku. Ternyata kesusahan itu sesuatu yang biasa. Semua orang mempunyai kesusahan, maka dia pun terhibur. Lalu apa yang harus kita perbuat dengan beban kesusahan itu? Saya bisa katakan di sini bahwa ada beban yang diberikan pada kita supaya beban itu di-share, tidak untuk dipikul sendiri. Ada beban yang diberikan atau yang kita alami yang harus kita pikul sendiri. Dan ada beban kesusahan dalam hidup yang harus dicuekin, dikebaskan, dibiarkan dia mengalir. Karena segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masa expire-nya. Orang tidak akan susah terus-menerus. Kita harus bisa bebaskan. Tapi mesti dilihat. Itu istilahnya to let go and to let God. Pertama, beban kesusahan untuk di-share. Di dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah kamu menanggung kesusahan saudaramu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau ada seorang sahabat kita yang jatuh di dalam dosa atau kesalahan, maka beban kejatuhan itu tidak harus dia pikul sendiri. Tapi kewajiban kita sebagai murid-murid Kristus untuk membantu, menguatkan dia. Jangan orang sudah jatuh, dibanting, sudah luka, lukanya ditusuk lagi. Langkah untuk membantu orang yang jatuh di dalam kelemahan ini disebut pastoral. Tidak bisa kita memakai hukum. Kalau kita pakai hukum, memang jelas salah kok. Tapi kita memakai tindakan pastoral. Pastoral itu istilah dari bahasa Latin, pastor artinya tentara apa? Pastor artinya gembala. Pastoral berarti penggembalaan. Maka kita memakai pendekatan penggembalaan. Bukan soal hukum. Salah sudah salah. Tapi bagaimana kita bisa bantu dia? Itu namanya pastoral. Kalau ada seorang sahabat dalam kesedihan yang jatuh sakit atau mengalami musibah, maka dia mendapat satu kesusahan, beban yang diberikan untuk di-share. Saya bekerja sebagai hospital chaplain. Hospital chaplain tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk menasehati. Saya hadir mengunjungi orang-orang sakit untuk jadi bumper. Saya hadir untuk menyerap sebagian dari kesusahannya.
Kalau dia mau tentunya. Dengan duduk memberikan perhatian. Hanya duduk menatap dia, duduk mendengarkan dia, kalau perlu menyentuh, dan kalau memungkinkan doa bersama. Bukan nasihat. Seringkali kami ini pastor-pastor atau mungkin pelayan lain sudah terlatih dengan rupa-rupa ilmu untuk menasihati. Sehingga kita cenderung mau menasihati. Tapi orang yang susah tidak butuh nasihat. Mereka butuh orang yang mau share dengan mereka. Mau menyerap sebagian dari kesusahan mereka. Dan selalu ketika kita meninggalkan mereka, mereka katakan, I feel better. So be kind to everyone, for everyone has some kind of sorrow. Bukan hanya orang sakit. Kita diminta untuk berlaku baik kepada setiap orang. Karena setiap orang itu punya satu luka. Punya satu beban. Sebab kalau kita tidak berlaku manis dan kind, kata-kata kita yang mungkin kelihatannya biasa, bisa melukai dan tidak membantu orang itu. Sebagai murid Yesus, kita belajar apa yang Tuhan katakan tentang kita. Dalam Injil Matius misalnya, Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya apa? Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kalau Yesus mengatakan itu berarti kamu itu, murid-murid Yesus itu ada potensi untuk menjadi seperti apa yang sang guru katakan. Kamu harus menjadi garam. Dan garam itu di mana dia ada, dia memberi asin pada bukan hanya dirinya, tetapi juga yang di sekitarnya. Di mana terang itu ada, dia bukan hanya menerangi diri sendiri kan? Ruangan ini gelap, tiba-tiba kita bawa lampu, maka bukan lampu itu aja nyala, tapi ruangan ini menjadi terang. Maka kita murid-murid Yesus perlu refleksi diri dan mengenal diri. Kalau Yesus katakan, kamulah garam dan terang, kita cek. Apakah betul saya ini sudah seperti garam? Apakah ketika saya mendekati orang, orang itu mendapat pengaruh yang baik dari saya enggak? Coba dicek. Atau terjadi sebaliknya. Kenapa ya kalau saya berteman sama orang kok orang pada menjauhi saya? Kenapa kok saya mendekati dia, dia tidak suka sama saya? What is wrong? Segala sesuatu di dalam hidup yang Yesus sebutkan itu memberikan pengaruh pada sekitar. Yesus mengatakan garam dan terang. Tapi bukan hanya itu. Bahan yang asam memberikan pengaruh asam juga. Cabai yang pedas memberikan kepedasan bagi orang yang menyentuhnya. Sesuatu yang panas, besi yang panas, panci yang panas akan memberikan efek panas pada kesekitarannya. Apakah saya sejenis yang membawa panas atau sejenis yang membawa dingin? Ataukah saya membawa asam, pahit, atau manis? Saya mengembangkan kata-kata Yesus tadi. Kamulah garam dan terang dunia, tapi kenyataannya apakah kamu sebelum menjadi garam dan terang, apakah kamu pahit? Apakah kamu asam? Apakah kamu pedas? Coba cek. Ada satu cerita di satu perusahaan daging, pernah seorang petugas, salah seorang karyawan biasa masuk memeriksa stok daging, tahu-tahu dia lupa setel itunya, pintu tertutup. Ya.
dia nggak bisa keluar. Ya. Dan dindingnya kan tebal itu. Dia coba ketok-ketok nggak ada yang dengar. Dan semua orang keluar pulang dan pintu ditutup. Ya. 5 jam dia hampir mati. Tiba-tiba satpam masuk dan membuka pintu itu. Dan dia selamat. Dan ketika ditanya, apa yang membawa satpam itu membuka pintu? Satpam itu menceritakan begini. Dia bilang, dari sekian ratus karyawan dan karyawati yang datang, masuk kantor dan pergi tiap hari, hanya kamu yang selalu menyapa saya. Ya. Selamat pagi dan apa kabar, ya, dengan senyum yang manis. Sehingga ketika saya melihat engkau datang mengucapkan saya selamat pagi, saya tidak melihat engkau pergi untuk mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Saya merasa ada yang kurang. Maka saya memeriksa. Saya kembali dan saya periksa. Dan saya menemukan. Anda lihat bahwa pengaruh kita yang baik walaupun kecil itu membekas di dalam hati orang. Mungkin kita tidak merasa, tetapi kisah true story ini berbicara tentang bukti hal itu. Hal yang sangat simpel, tetapi kesederhanaan itu nampak begitu terang ketika terjadi musibah ini. Maka sebagai murid kita selalu menempatkan diri untuk mau belajar. Maka perlu kita belajar juga untuk memahami salah satu alasan Tuhan izinkan kesusahan terjadi, tragedi terjadi dalam hidup Anda dan saya, supaya kita dapat mengalami penghiburan dan kemudian kita merasa dicintai. Kalau Anda hidupnya sukses terus, Anda tidak akan pernah merasa dicintai. Tapi kalau Anda pernah mengalami musibah, Anda pernah mengalami kedukaan, kematian orang yang Anda cintai di rumah, Anda sadar betapa banyak orang mencintai kami. Dan itu merubah hidup kita. Merubah hati kita. Belum sampai di situ saja. Supaya pada gilirannya kita juga mampu menghibur orang lain dengan penghiburan yang pernah kita terima. Santo Paulus di dalam 2 Korintus 1 ayat 4. 2 Korintus 1 ayat 4 menulis, terpujilah Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi ada 2 alasan kenapa Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan terjadi. Dan apa yang kesusahan itu memang bukan untuk Anda sendiri, tetapi untuk banyak orang. Ya. Yang saya sebutkan tadi, supaya kita mendapat pengalaman dicintai. Dan hanya orang yang merasa dicintai, dia juga mampu dan tergerak untuk melakukan hal yang sama. Kalau orang tidak pernah dicintai, dia cuek. Hatinya keras. Dia tidak mengerti orang lain. Saya perhatikan di dalam komunitas kita kenal Om Lepi kan? Saya perhatikan Om Lepi. Dia selalu ada di mana ada orang kedukaan. Dan dia datang dengan tulus sekali. Bahkan kemudian dia rela mempersembahkan intensi misa untuk orang yang bukan keluarganya.
Anda tahu kenapa? Dia pernah kehilangan istri. Dia pernah mengalami bagaimana dukanya. Dan dia mengalami betapa berharganya orang-orang yang hadir. Bagi kita yang datang biasa aja. Tapi orang-orang yang kedukaan, orang-orang yang pernah ditimpa musibah, sakit yang fatal, dan dikunjungi, mereka tidak melupakan satu persatu orang yang datang. Dan itu membekas dalam, merubah hati mereka. Tapi kita jangan berhenti di sana. Kita dipanggil untuk memberikan penghiburan dengan penghiburan yang pernah kita terima. Ada seorang pastor yang didatangi seorang anggota paroki yang aktif, yang keguguran. Dia sudah menikah sekian tahun, dia sudah tunggu, dia sudah novena dan dapat bayi, dapat baby di kandungan. Tapi ketika 7 bulan baby itu gugur, dia tidak bisa dihibur. Pastor ngomong dengan rupa-rupa alasan, nggak bisa. Apa yang terjadi? Dia ingat, oh ada satu sepupu dari pastor itu yang pernah mengalami keguguran. Dia panggil. Ibu itu datang dan dia tolong kamu bicara dengan ibu yang miscarriage itu. 5 menit, wanita yang tadi berduka sudah terhibur. Pastor itu 2 jam ngomong. Ya. Ngomong, doa dengan rupa-rupa teori psikologi. Ya. Gak mempan. Tapi datang seorang yang punya pengalaman yang sama. Kemudian dia berbagi derita. Ya. Derita itu diangkat. Karena itu saudara-saudari, pesan bagi kita, Allah mau menggunakan tragedi yang terjadi dalam hidup Anda. Allah mau menggunakan kesusahan yang terjadi dalam hidup Anda bagi orang lain kelak. Maka jangan sampai beban derita Anda itu sia-sia. Ada maksudnya. Hal kedua, kalau tadi kita telah merenungkan tentang beban yang terjadi dalam hidup kita atau orang lain untuk di-share. Tapi ada juga beban yang tidak dapat di-share. Yang harus dipikul sendiri. Apa itu? Di mana tidak ada orang yang bisa menolong. Kecuali mungkin ada orang berdoa dengan diam-diam. Yaitu beban yang terjadi karena konsekuensi dari dosa pribadi kita. Tentu dosa yang berat. Dosa itu sudah berlalu. Seperti kalau kita lempar batu ke dalam kolam, batu itu sudah tenggelam. Tetapi riak itu ada. Ya, riaknya itu kan makin luas, makin luas, makin luas, makin luas ya. Berapa lapis lagi kan? Maka kita perlu membedakan perbuatan dosa dengan konsekuensi dari dosa. Perbuatan dosa itu hanya 5 menit, 15 menit, setengah jam, tapi akibatnya bisa puluhan tahun. Mother Teresa pernah berkisah tentang hal ini. Dimatakan ada seorang ibu datang kepada dia dan mengaku bahwa 8 tahun yang lalu dia mengaborsi kandungannya. Dan sejak itu, dari tahun ke tahun kalau dia melihat anak usia 8 tahun, hati dia tertusuk, sakit sekali. Selalu ada suara yang mengatakan di hatinya, anakmu harusnya sudah seusia itu. Ketika dia 9 tahun, anak 9 tahun membuat dia teringat dan menusuk hati dia.
Kalau anakmu itu ada, dia sudah 9 tahun. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia memikul hal itu. Kita bisa membantu barangkali dengan nasihat, tetapi dan celakanya dalam dunia sekarang kita ada dalam satu budaya untuk meringankan beban itu dengan mengatakan ya udahlah, udah lewat kan? It was not your own fault. It was the situation. Ya. Seringkali kita mengatakan bukan kamu kok yang salah sebenarnya, itu situasi. Tetapi itu tidak mengangkat rasa bersalah. Ya. Manusia memang suka berbuat dosa, tetapi manusia tidak mau menerima konsekuensinya. Bahkan manusia cenderung menghindari. Ada orang yang tidak mau tahu terhadap konsekuensi. Dia mau buat saja, tapi dia tidak pusing. Ada kan? Ada orang yang berbuat dosa, dan untuk menghibur dia salahkan orang lain. Itu sudah terjadi sejak zaman Adam dan Hawa kan? Ketika Tuhan bertanya pada Adam, Adam bilang, itu perempuan yang kau kasih pada saya, yang buat saya jatuh dalam dosa. Perempuan apa itu? Ketika ditanya pada perempuan, dia bilang, itu ular yang buat saya. Dia tidak mengatakan, Tuhan ampuni saya sudah salah. Ya. Itu namanya politik kambing hitam. Anda tahu kenapa disebut kambing hitam? Di dalam tradisi Yahudi kuno, zamannya Musa, cara mereka untuk meminta pengampunan Tuhan yaitu dengan memakai kambing. Jadi sebelum ada kebiasaan mengorbankan domba, dimatiin lalu darahnya itu diperciki, mereka ambil seekor kambing hitam. Hitam lambang dari dosa. Lalu orang-orang itu mengaku dosa kepada imamnya. Lalu imamnya itu mengucapkan dosa itu lalu ditumpangi di kepala kambing. Ya. Lalu kambing itu dibawa ke padang gurun, diusir jauh-jauh. Dengan suatu harapan bahwa dengan perginya kambing itu jangan kembali-kembali ke kampung ini, dosa-dosa dari umat itu juga dibawa. Sejak itu ada disebut politik kambing hitam. Padahal alasan pembenaran apapun yang kita sampaikan, apabila kita digoda oleh suatu dosa, selalu ada choice bagi kita untuk tidak melakukan. Tapi kita yang tidak mau melakukan.